Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada. Yang saat ini gagal bayar pinjol baik legal maupun ilegal. Bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat selalu ya. Itu yang saya doakan. Mudah-mudahan senantiasa sehat, mental tentunya ya terjaga dengan baik. Kali ini saya akan bahas nasabah yang gagal bayar pinjol, anaknya diperkosa oleh DC pinjolnya. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel YouTube ini yang membuat kalian makin kuat, makin strong menghadapi situasi gagal bayar pinjol baik legal maupun ilegal. Kali ini saya akan bahas nasabah yang gagal bayar pinjol, anaknya diperkosa oleh petugas penagihan. Simak videonya. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kalian semua. Nah, sebelum kita menonton tayangan tersebut, saya mengajak kawan-kawan semua yang belum support dan dukung channel YouTube ini, bantu support, bantu dukung. Caranya di subscribe channel Jamal Official Vlog, kalau di like, di share, di komen, dan pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang saya upload setiap harinya. Kawan-kawan semua yang saat ini belum tergabung di grup Facebook, silakan. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Kawan-kawan semua juga boleh secara eksklusif tergabung di grup WA PMP. Silakan ya. Sudah hampir 4.000 tergabung. Nah, untuk syaratnya hanya memiliki ini, seragam atau uniform berupa kaos PMP. Untuk memilikinya hubungi nomor ini. Ini nomor untuk memesan kaos untuk Anda masuk, syarat masuk ke grup WA PMP, bukan nomor untuk konsultasi atau sharing. Nah, kawan-kawan semua dimanapun berada yang sudah memesan, silahkan ya Anda untuk interaksi di grup WA PMP, karena otomatis dimasukkan oleh admin saya ke grup WA PMP setelah Anda memesan kaos tersebut walaupun barangnya belum sampai. Anda yang sudah tergabung di grup WA PMP boleh secara daring mengikuti konsultasi online melalui aplikasi Zoom. Dilaksanakan setiap Rabu di pekannya, di setiap pekannya. Nah, silakan ya tergabung. Anda bisa join live ya, langsung ketemu dengan saya secara online. Nah, kawan-kawan semua juga boleh untuk memiliki ini. Bagi yang sudah tergabung di grup WAPB, stiker dilarang masuk, stop masuk. Jadi tidak sembarangan DC pinjaman online bisa masuk ke rumah Anda tanpa izin, termasuk siapapun ya. Apalagi ini DC pinjol, nggak bisa sembarangan masuk ke rumah Anda tanpa izin, tanpa permisi. Kalau mereka menerobos masuk berarti diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di KUHP yang baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2027 di pasal 257 ayat 1. Ingat ya, mereka wajib untuk permisi dan minta izin untuk masuk ke pekarangan rumah adat, ke rumah Anda. Tempelkan ini ya. Dan kalau mereka menerobos masuk, pastikan videokan, direkam ya. Direkam aja, nggak usah takut, itu rumah Anda kok. Tapi jangan diviralkan, jangan di-share di medsos atau di mana-mana. Ini untuk Anda melaporkan, bukti lapor ke kantor polisi. Video tersebut ya, jangan di-share ya. Itu saja ya teman-teman. Untuk memilikinya silakan hubungi nomor ini. Tulis pesannya, saya pesan stiker dilarang masuk. Nah, satu lagi nih, kaos motivasi stop rapuh jutang ojo kendor. Nah, pengen termotivasi, silakan hubungi ya nomor ini untuk pesannya. Saya pesan kaos motivasi. Oke kawan-kawan, kita simak. Diperkosa katanya. Anak nasabah yang gagal bayar pinjol. Sampai senekat itu. Simak. Saya akan kasih arahan, ulasan untuk kalian semua. Nah, kita lihat ya teman-teman. Kabarnya nggak mengenakan. Katanya seperti ini. Kita lihat ya. Ngeri kali kata-katanya. Stay galbay, ojo kendor. Posisi di mana? Ini pengirimnya 08382925796. Posisi di mana? Tagihan kok mau dibayar di aplikasi pinjol lain, sa ambil di rumah. Tempat kerja, sa tunggu 1 jam ke depan tidak dibayarkan, disiapkan dana pool tagihan, kalau tidak sa culik. 1 PR 1 keluarga viral di sosmed, data sak jual atau sak kirim paket piktim.
Fiktif jadi victim. Bego. Sa lengkap data kok, sa hancurkan, sa hancur. Jangan main-main, sadarlah sama tagihan. Sa bunuh, sa bantai keluarga kalau malam ini, kalau tidak bayar ku hancurkan semua usaha kok. Jangan sampai anaknya sa perkosa, sa jual di pasar gelap. Hewan aja deh dikasih makan pasti jinak, dan balas budi pengemis lebih tinggi derajatnya dibanding penghutang. Nah. Saya bacakan lagi. Atau saya kirim paket victim gitu ya. Victim, nyebut victim aja victim, artinya begonya kebangetan ya. Jangan sampai anaknya sak perkosa ya. Bahasanya pakai sak. Jangan sampai sak perkosa, jangan sampai sak bunuh sak bantai. Orang Timur nggak begini kok, orang Timur ya, teman-teman kita dari Timur, saudara-saudara kita dari Timur nggak kayak gini kok ya, nggak kayak gini mengancam, cara-caranya ingin membunuh, membantai, enggak kok, mereka baik-baik saja, hanya oknum ataupun hanya orang-orang yang mencatut ya bahasa-bahasa dan gaya-gaya Timur dari teman kita. Mereka teman-teman dari Timur, saya juga sama berteman dengan kawan-kawan dari Flores, dari Kupang, dari Timur, dari NTT dan sebagainya. Saya berteman baik dengan mereka dan tidak ada itu yang kayak gini ya. Ini sih hanya memanfaatkan, hanya mendompleng atau mencatut ya gaya-gaya dan ragam kalimat-kalimat yang biasa disampaikan oleh teman-teman kita dari Timur ya. Jadi nggak usah takut, ini pasti bohong dan dijamin tidak akan pernah terjadi. Mereka mengirimkan seperti ini adalah upaya mereka untuk membuat Anda tuh goyang mentalnya. Biar goyang Anda. Biar Anda tuh tadinya mungkin sudah tidak mampu, tidak sanggup, dengan melihat tulisan seperti ini, dikirimkan pesan seperti ini, Anda langsung goyang mentalnya. Lalu Anda mencari utangan kiri kanan lagi ke teman, ke tetangga, atau ke siapa untuk membayar segera pinjol yang tertunggak. Ya, karena tidak menyebutkan dari aplikasi mana. Seperti itu. Dari zaman dulu, mereka itu sebenarnya penakut, pengecut, pecundang. Kalau mereka sebagai tenaga penagih yang benar-benar penagih nih, lihat ya, kalau penagih yang benar penagih itu ya dari DC-nya, pinjaman dari leasing, dari bank, perbankan ya. Mereka benar-benar nagih ya nagih, datang ke rumah baik-baik, sampaikan risalah penagihan, sudah lewat jatuh tempo, bawa surat peringatan bahwa tunggakan Anda sudah seperti ini, di print out juga bukti tunggakannya seperti itu penagih. Bukan akan bunuh Anda, akan bantai Anda, akan perkosa anak Anda ya. Itu bukan penagih, dan ciri-ciri Anda harus mulai untuk bersikap membalas apa yang mereka sampaikan dengan cara digagal bayar, tidak usah dibayar. Itu cara terbaik, itu adalah langkah terbaik yang harus Anda lakukan. Dengan cara seperti itu, artinya kita menstop atau menghentikan kegiatan-kegiatan ilegal dari mereka menagih nasabah yang menunggak. Karena kegiatan-kegiatan ilegal ini tidak bisa kita hentikan kecuali oleh kita sendiri. Kita tidak berharap kepada OJK. Kita tidak berharap kepada asosiasi seperti AFI. Kita tidak bisa berharap kepada aparat pemerintah yang berwajib, yang berwenang untuk ya concern menangani masalah seperti ini. Kita tidak bisa berharap banyak terhadap mereka. Kita lah yang bisa menghentikan laju mereka dengan tidak usah dibayar. Karena dengan tidak dibayar, secara logikanya begini, mereka itu bekerja berdasarkan target. Target yang harus mereka selesaikan berupa account dan amount yang harus mereka selesaikan. Artinya mereka bawa itu bukti bayar dari nasabah yang membayar. Kalau nasabah yang sedang mereka kerjakan tidak melakukan pembayaran, artinya mereka tidak mencapai target. Kalau tidak mencapai target, artinya mereka juga dikeluarkan, di PHK, dipecat dengan tidak hormat. Itu maksud saya. Mudah kan caranya? Cuma Anda mungkin masih takut, masih banyak yang ngeri-ngeri sedap ketika bicara gagal bayar. Padahal gagal bayar itu tidak akan pernah berdampak cukup serius buat kalian kecuali hanya mendapati masuk slik OJK. Kemungkinan besar, tapi tidak semuanya bisa masuk slik OJK. Bisa jadi juga ya data Anda sebar-sebar atau ditagih-tagih ke kontak-kontak dan kontak-kontak lainnya. Itu saja potensi bahaya terbesar yang bisa Anda alami, bisa Anda rasakan saat situasi gagal bayar. Yang lain tidak ada. Gagal bayar Anda cukup berdampak luas dan serius untuk para penagihnya. Gagal bayar Anda kan Anda tidak berdampak. Gagal bayar Anda tidak bayar pinjol. Paling tadi kan Anda mendapatkan hal-hal seperti itu. Selebihnya,
Anda tetap bisa makan, Anda tetap bisa bekerja di mana tempat Anda bekerja saat ini, Anda tetap bisa jalan-jalan bersama keluarga, Anda tetap bisa ngasih makan anak Anda, tetap bisa ngasih gembul dapur istri Anda, masih bisa kan? Tapi gagal bayar Anda berdampak cukup serius buat mereka para penagih. Mereka bisa dipecat, auto dipecat, tidak diberikan pekerjaan lagi, alias keluar dari pekerjaan dari perusahaan tersebut. Itu. Sekarang apa yang Anda takutkan? Apa yang Anda risaukan? Gagal bayar tidak berdampak. Cukup serius buat Anda. Benar, serius, nggak berdampak. Ya, Anda aja yang ketakutan berlebihan. Itu kawan-kawan yang saya sampaikan. Ya, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka kirimkan via pesan WhatsApp tadi, ya mengirim kalimat-kalimat yang cukup menyeramkan, membantai, dan lain sebagainya. Biasa. Itu hanya kemampuan yang mereka bisa lakukan, semaksimal itulah mereka bisa menagih. Selebihnya mereka tidak bisa. Makanya langkah terbaik nggak usah dibayar, digagal bayar alias stop bayar. Cuma itu yang bisa kalian lakukan. Terima kasih yang sudah menonton dari awal pertanyaan sampai akhir. Tetap berjuang untuk melewati fase-fase di mana kalian akan merasakan situasi yang tidak mengenakan. Pastikan Anda tergabung atau join di grup WhatsApp PMP. Ya, ada saya di sana. Kalian bisa tanya di grup tersebut dengan saya. Saya membersamai Anda semua. Saya ingin meluruskan jalan Anda yang saat ini mungkin Anda stres ya. Insya Allah kita sama-sama gabung di grup WA untuk menghubungi nih nomor ini, yang merah nih, yang mondar-mandir tadi ya. Silakan hubungi nomornya. Pastikan tergabung di grup WA. Nah, seperti biasa saya mohon feedback terbaik dari kalian. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Jangan lupa ya, subscribe Jamal Official Vlog, oke? Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Dan di like, di share, dan di komen. Terima kasih. Sampai jumpa. Alhamdulillah di akhir video seperti biasa saya kasih kesimpulan buat kalian semua. Nah, begini kawan-kawan kesimpulannya ya. Anda yang tadi dikirimi pesan akan diperkosa anaknya, akan dibantai keluarganya, akan dihabisi keluarga dan sebagainya. Bohong. Itu adalah upaya mereka untuk menggertak Anda, upaya mereka untuk menguasai mental dan menjatuhkan mental kalian semua. Tidak akan pernah terjadi. Mereka juga mikir lah, masa ini utang seberapa sih? Emang utang miliaran? Nah, logikanya nggak nyampe ya. Dan mereka itu hanya berani menggonggong via pesan WA, bisa pesan email atau SMS. Mereka hanya sebatas itu maksimalnya. Karena tidak punya kemampuan lebih untuk menagih. Mereka hanya menagih secara daring atau online. Karena ini pinjaman online. Paham ya? Jadi nggak usah takut. Itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Izinkan saya untuk berdoa buat kawan-kawan sebelum mengakhiri video ini. Ya Allah ya Rabb, sembuhkan teman-teman kami, para penonton setia channel YouTube ini yang saat ini terbaring sakit. Semoga Allah Maha mengangkat sakitnya, dipulihkan kembali, sehat kembali. Ya Allah, perbaiki ekonomi kami, ekonomi tanpa riba, bebas riba. Ya Allah, berkahi seluruh kegiatan usaha kami, usaha-usaha yang kami lakukan, pekerjaan, usaha berniaga, lancarkan, mudahkan, dan deraskan rezeki kami dengan rezeki yang halal, dan jauhkan kami dari setiap bahaya yang akan menimpa kami semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang mau saya bawakan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ya, saya izin pamit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.